Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang peran agama untuk membangun harmoni keberagamaan. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Akmal Maulana. Nama saya Livani Susianto. Nama saya Kiziar Viola. Nama saya Agung Afriansyah. Baik, yang pertama akan kita bahas kali ini tentang menganalisa agama dalam perspektif sosiologis. Agama dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari adanya fenomena-fenomena keagamaan yang muncul dalam masyarakat, baik dalam ritual, perayaan, maupun simbol-simbol keagamaan, sehingga agama tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Sehingga agama muncul istilah isi keagamaan dalam budaya berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi agama dalam masyarakat memiliki potensi integratif dan fungsi konflik. Selanjutnya, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian suatu masyarakat. Yang pertama, saluran komunikasi yang efektif merupakan faktor yang menunjukkan terciptanya sebuah perdamaian dan harmoninya sebuah tata hubungan antar anggota masyarakat. Faktor kedua, membantu terciptanya stabilitas keamanan dalam masyarakat melalui sistem peradilan efektif. Pula, hak-hak individu sebagai anggota masyarakat akan terjamin tanpa harus khawatir terhadap kekuatan-kekuatan yang ingin menindas atau menguasai. Lalu faktor ketiga. Yang faktor tiga ini pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan komponen konstruksi perdamaian sebelumnya, yaitu adanya saluran komunikasi yang efektif serta sistem peradilan yang efektif. Lalu faktor keempat ini terkait dengan adanya tokoh-tokoh inisiatif atau kepemimpinan yang dapat mencegah terjadinya konflik, atau adanya jumlah tokoh yang cukup jumlahnya dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mencegah terjadinya konflik. Faktor kelima ini terkait dengan sebuah upaya untuk menciptakan sistem keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Adanya sistem keadilan dalam masyarakat ini mutlak diperlukan adanya untuk mencapai sebuah keadilan. Selanjutnya, dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari sikap pluralitas kewargaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pluralitas kewargaan pada dasarnya mengacu pada gagasan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok identitas yang berbeda dapat hidup bersama, khususnya dalam ikatan konteks suatu negara bangsa yang mempersatukan kelompok yang berbeda. Selanjutnya, konsep harmoni dalam keragaman. Memahami konsep tentang harmoni dalam keragaman ditinjau dari perspektif teori arsitektur perdamaian dalam kerangka hubungan antar umat Islam dengan Katolik. Peneliti menggunakan beberapa teori yang terkait dengan tema tersebut. Teori-teori yang terkait dalam tema ini antara lain teori tentang arsitektur perdamaian, di mana untuk mencapai kehidupan yang damai diperlukan beberapa unsur, antara lain channel of communication, institution, integrative climate, peace leadership, and just structure. Berdasarkan teori tersebut, peneliti berasumsi bahwa tidak semua unsur harus eksis dan tampil secara maksimal dalam masyarakat, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat sulit diterapkan dalam masyarakat, apalagi dalam lingkup yang sangat sempit. Menganalisa kondisi masyarakat yang harmoni. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa saling mengisi kekurangan dan kelebihannya saling melengkapi. Di dalam harmoni itu ada pembagian peran. Allah itu menciptakan manusia beragam. Keragaman itu dalam hal suku, budaya, agama, strata sosial, kecerdasan, dan lain-lain. Manusia itu beragam dalam berbagai hal. Dengan menganggap keragaman itu cuma beraspek agama dan suku. Begitupun dalam perbedaan etnis, bagaimana kita memanfaatkan untuk membangun harmonis, etnis itu masing-masing punya budaya, masing-masing punya kearifan lokal sendiri. Kearifan lokal itu harus dihormati sebagai bagian yang bisa memberikan pengayaan sebuah masyarakat sehingga nantinya masyarakat itu mempunyai wawasan yang luas. Yang selanjutnya, ketika dalam masyarakat kita tahu perbedaan, maka bisa saling berdialog. Dengan adanya dialog, kita bisa saling menghormati. Ketika sudah saling menghormati, maka bisa saling membantu. Kemudian saling menasihati, fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba menjadi yang terbaik, dan terakhir menciptakan perasaan persaudaraan. Yang berikut ada kesimpulan
ternyata Tuhan itu menciptakan berbagai macam perbedaan dari banyak keberagaman kita itu satu. Contohnya laki-laki dan perempuan di balik macam perbedaan. Ternyata kita satu, yaitu makhluk hidup diikat dengan kesatuan pada perbedaan agama, caranya mereka beribadah berbeda, tapi tujuannya mendekatkan diri kepada Tuhan dan rasanya bertuhan sama-sama di hati. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.